Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Champions Tour Jules Bar Generation Cup 2023. Oh ya kawan, admin baru sadar kalau 2 hari ini admin salah menggunakan logo turnamen. Harusnya menggunakan logo Jules Bar Generation Cup dari Champions Tour, tapi 2 hari ini masih menggunakan logo turnamen World Rapid Team Championship kawan. Sekali lagi mohon maaf, maklum admin juga manusia. Karena terlalu sibuk di rumah, ada sedikit pekerjaan kawan. Begitu juga dengan jadwal-jadwal uploadnya ini sedikit berbeda dengan bulan-bulan yang lalu. Insya Allah untuk minggu ke depan jadwal upload admin akan kembali normal kawan, bisa upload pagi hari. Oke, itu sedikit info mengenai jadwal upload admin untuk minggu ke depannya. Dan kita kembali ke turnamen Champions Tour Jules Bar Generation Cup 2023. Yang sudah mulai ke babak puncak-puncaknya kawan, di mana Magnus Carlsen kembali melaju ke babak berikutnya kawan setelah menumbangkan Alireza Firoza dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Alireza Firoza akan turun ke bracket bawah kawan dan masih menunggu hasil dari permainan Denis Lazarevic versus Abdus Satrov yang berhasil atau mampu bertahan kawan di bracket bawah setelah Abdus Satrov menyingkirkan Caruana lewat permainan Armageddon pada game ketiga, sedangkan Denis Lazarevic asal Belarusia ini mengalahkan Wesley So pada Armageddon juga kawan pada game ketiga. Oke, langsung saja kita otak-atik permainannya Carlsen versus Alireza Firoza ini kawan. Saya pilih pada game pertama mereka, di mana ide permainannya adalah pembukaan Sicilia terbuka. Seperti biasa, baku hantam di petak D4 setelah kuda C3 ini, Alireza Firoza memilih variasi Najdov atau Najdov system kawan. Untuk menghadapi variasi Najdov, begitu banyak pilihan bagi putih untuk bisa merespon atau memilih variasinya kawan. Yang paling banyak gajah G5 ataupun juga cukup ke petak E3 gajah gelap ini, ataupun gajah terang ke petak E2 kawan, ataupun langsung ke petak C4. Banyak sekali pilihan-pilihan. Tentu saja ada pion bisa didorong maju ataupun yang lain bisa kalian pilih. Banyak variasi kawan. Di sini Carlsen memilih jalur sampingan yang sangat jarang kawan dipilih oleh pemain untuk menghadapi Sicilia Najdov ini dengan benteng G1. Tujuannya untuk dukungan bagi pionnya kawan untuk didorong segera maju, langsung dihentikan dengan pion H5 oleh Alireza Firoza. Baru sekarang gajah G5 lanjut Magnus Carlsen dan pengembangan kuda B ke D7 untuk backup kudanya kawan agar struktur pion tidak bertumpuk rusak jika gajah ini nekat ambil kuda F6. Dan sekarang keluarkan gajah satunya Magnus Carlsen, gajah terang C4. Seperti biasa, seperti Sosin Attack, seperti dalam permainan Sicilia Naga kawan, tekan pion F7 dan pion G6. Ini cukup menarik kawan, seperti dalam permainan Sicilia Naga, Viacento gajah gelap sisi raja dengan struktur pion di sisi kiri. Seperti halnya permainan Sicilia Naga kawan, pion B5 juga siap dilanjutkan. Putih menyiapkan rokade panjang dan persiapan serangan badai pion di sisi kanan. Kita lihat saja kawan. Tapi kalau menurut pandangan engine kawan, pada posisi ini yang terkuat yaitu dengan pion E6 ini kawan, untuk blokade diagonal terang ini dari ancaman gajah terang. Pion G6 pilihan dari Alireza Firoza, menteri D2 persiapan rokade panjang koneksi dengan gajah gelap juga. Dan di sini pion E5 bisa jadi salah satu pilihan menurut perhitungan engine kawan. Kalau perhitungan manusia, langkah yang logis dipilih oleh Alireza ini juga terlihat sangat logis bagi pilihan manusia untuk segera rokade pendek juga, seperti halnya seperti yang saya sebut tadi, bermain dengan Sicilia Naga, tapi bedanya sudah memainkan pion H5 terlebih dahulu. Rokade panjang, menteri keluar ke C7, ada gajah ditarik mundur ke petak B3 menghindari serangan menteri, dan di sini meluncurkan pion B5. Benteng G bergeser ke E1 untuk kuasai lajur pusat kawan, dukungan dobrak petak pusat. Dan di sini ada rokade lanjut Alireza Firoza. Di sini Carlsen melewatkan langkah yang cukup bagus kawan untuk mendobrak petak pusat. Dia bermain dengan pion F4-nya, yaitu jelas tujuannya untuk didorong untuk memanfaatkan petak-petak terang ini kawan nanti untuk menghajar pion G6. Carlsen melewatkan langkah kuda D5, mungkin sudah dikalkulasi kawan, pasti sudah dikalkulasi, cuma mungkin jalur ini tidak disukai oleh Magnus Carlsen. Dan di sini hitam untuk merespon langkah kuda ke D5, langkah terbaiknya adalah kuda pukul kuda kawan. Kalau menteri ini bergeser kawan ke petak B7 ambil contoh, ataupun bergerak kemana ke petak gelap ini juga cukup bahaya kawan. Nanti gajah ditarik mundur, ada reposisi, discover banyak sekali nanti kawan. Untuk lompat-lompat kuda ini kan memberikan discover pada menteri hitam. Yang terkuat adalah pertukaran kuda.
Kalau bergeser ke petak terang ini kawan, pion akan diambil oleh kuda. Atau bahkan jika menteri ini mundur ke petak D8, maka posisi menteri juga cukup berbahaya. Posisinya akan terdesak kawan. Bergeser lagi ke petak E8, kuda C7. Dan posisi menteri ini sudah terjebak kawan. Yang terkuat langsung di sini sikat kuda di pusat dan diambil balik oleh gajah serang benteng. Mungkin ditantang dengan pertukaran. Nah, gajah ini bisa ambil pion ada di petak E7 dan benteng bergeser. Gajah ambil pion sekali lagi kawan, menteri ambil, gajah pukul gajah B7. Magnus Carlsen mendapatkan 2 pion di sini kawan. Apakah benteng ini bergeser ke petak A7 di sini? Nah, gajah ditarik lagi kan ke petak D5. Carlsen tidak memilih jalur itu kawan, memilih langsung dobrak sisi kanan raja, direct kawan untuk merusak struktur pertahanan depan raja dengan pion F4 terlebih dahulu. Dan di sini kuda ke B6 kawan, perkuat petak D5 merupakan pilihan terkuat. Memilih ke petak C5, coba eliminasi gajah yang terlihat sangat mengganggu di area pertahanan depan raja. Karena ide berikutnya dari Magnus Carlsen adalah pion F5 juga buka akses bagi gajah di diagonal terang ini. Terlebih dahulu gajah sikat kuda F6, pilihan terkuat kawan dari engine komputer, yaitu untuk mengeliminasi kuda yang mencoba pertahankan petak D5 ini agar kuda bisa mencapai petak D5 nanti. Diambil balik menggunakan pion E. Apa masalahnya jika diambil balik menggunakan gajah? Maka kuda akan ke pusat, coba ancam menteri, garbu gajah juga. Selepas menteri bergeser, kuda akan sikat gajah. Hitam punya pion double kawan. Dan di langkah berikutnya, petak pusat bisa diisi oleh gajah D7, mungkin ditantang dengan gajah. Di sini bisa bermain dengan pion F5 kawan. Dan membuka akses menteri, mulai menusuk ke sisi kanan kawan. Dan struktur pion ini juga hancur lebur langkah berikutnya. Dan juga yang perlu diperhatikan di sini setelah pertukaran kawan diambil balik, kuda juga akan mempunyai outpost yang bagus kawan di sini nanti. Baku hantam di sini kawan, terbuka petak terang bisa diisi oleh kuda ke depannya. Mungkin raja akan ke petak H7. Nah, di sini bisa dorong pion G4 kawan untuk merusak membuka posisi raja hitam. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Diambil balik menggunakan pion. Dorong pion F5 Magnus di sini. Raja bergeser ke H7 untuk menghindari diagonal terang. Juga berikan dukungan bagi gajah untuk mencoba menyerang menteri kawan. Kurang panjang garisnya, menyerang menteri bersama raja di diagonal ini. Dan di sini raja bergeser ke B1. Gajah B7 keluar untuk kontrol atau tekan petak pusat. Melanjutkan pengembangan perwira, koneksikan 2 benteng juga. Di sini kuda ke pusat, ancam menteri menantang pertukaran kawan dengan gajah pada petak terang ini. Ditolak, memilih kuda sikat gajah B3 terlebih dahulu, sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Tentu saja jika tadi kawan setelah kuda ini lompat ke pusat, kalau disikat oleh gajah terang D5 ya masih bisa diambil balik oleh gajah. Serang benteng kawan, apakah benteng ini bergeser mungkin ke lajur E ataupun ke lajur pusat kawan. Mungkin ke petak C8 bersama menteri nanti memberikan ancaman pada lajur C. Ya simpel saja pion pukul pion di sini kawan, diambil balik. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu kuda akan punya outpost yang sangat bagus di petak-petak terang kawan. Di giliran nanti pion G4 siap didorong untuk semakin membuka posisi raja hitam, sedangkan raja putih ini masih cukup aman keberadaannya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Kuda sikat gajah B3 dan di sini memilih ambil balik menggunakan pion A. Kalau melakukan pertukaran langsung menteri kawan, kuda ini melakukan tempo kawan, sehingga posisi hitam akan punya kesempatan untuk selamat dari tekanan-tekanan putih. Memilih pion ambil balik kuda B3 dan tetap mempunyai kuda di outpost kawan, langsung disikat oleh gajah. Terlebih dahulu pion F pukul pion G6 skak, diambil balik oleh pion, baru pion E ambil balik gajah D5. Seperti tadi kawan, kuda mempunyai outpost yang sangat bagus. Ada benteng FE8 menantang pertukaran, ditolak dengan langkah kuda E6 untuk coba ancam menteri. Menteri bergeser, diikuti dengan pion G4. Menteri bergeser ke lajur F ini kawan untuk dukungan bagi pionnya, kosongkan ruang bagi menteri bersama gajah. Oleh karena itulah Carlsen mencoba menghentikannya dengan pion G4 ini kawan. Dan diterima juga dengan pion H pukul pion G4. Selanjutnya seperti ini kawan, Carlsen coba rebut kembali pion G4 sekarang dari pengorbanan sementara tadi. Tidak bisa kawan bermain dengan pion seperti ini karena ancamannya adalah kuda G5 skak, menteri jatuh. Gajah bergerak ke H6, ancam menteri juga perkuat petak G5-nya nanti kawan.
menteri bergeser ke F2. Sekarang pion didorong maju, pertahankan pion, percuma disikat oleh benteng, oleh Carlsen. Tidak mungkin berani ambil benteng, menteri jatuh. Di sini menteri bergeser ke A7 menantang pertukaran. Carlsen menolak blokade tantangan dengan benteng D4 kawan. Kalau menerima tantangan, hitam mungkin akan mempunyai kesempatan untuk bertahan kawan. Memang posisi putih masih bagus daripada hitam, tapi lebih cepat, lebih kuat dengan langkah menolak pertukaran menteri dengan benteng D4. Pion A5 mencoba melakukan counter attack. Menteri H4, awas ada ancaman skakmat kawan. Korbankan menteri ambil gajah. Diikuti dengan benteng melakukan skakmat kawan. Karena peta-peta gelap ini akan dikuasai oleh kuda kawan. Dan memberikan pola skakmat yang cukup bagus. Kalau tidak salah dengan pola skakmat Anastasia Mid nanti. Diantisipasi dengan menteri E7 kembali menantang pertukaran menteri kawan. Dan kontrol peta H4 tentunya dari ancaman benteng nanti kawan. Menteri mundur ke H3. Berikan ruang bagi benteng kawan. Di sini menteri bergerak ke F6, benteng H4, pion G5 untuk berikan akses bagi menteri menjaga gajah. Benteng naik kawan untuk perkuat peta G5, kuda siap ambil pion melakukan skak nanti. Pion didorong ancam menteri, menteri bergeser ke D3 pin atau tekan pion yang di sini kawan. Raja bergerak ke G6 dan di sini ada benteng F1 kawan. Di posisi ini kita lihat posisi Alireza sudah kolaps kawan. Evaluasi engine sebesar 4,14. Dalam posisi seperti sekelas Grandmaster sudah tahu posisinya sudah kolaps. Tapi Alireza belum mau menyerah, ambil benteng, menterinya jatuh melakukan pertukaran dengan dua benteng putih tadi kawan. Dan raja sudah diuper-uper. Carlsen melakukan skak lagi untuk mendapatkan pion hitam kawan. Karena berbahaya, pion hitam ini akan dikawal oleh raja dan raja ada kemungkinan untuk mendekati pion putih tadi. Dan pion ini ditawarkan, tidak diterima, ada benteng G8. Kalau diterima, menteri ke sini untuk coba rebut kembali pion ini. Benteng G8, Carlsen mendahului pertukaran benteng aktif ke G4, ambil pion tadi, disusul bentengnya mungkin nanti ditumpuk di lajur G. Menteri H2 skak untuk mendapatkan pion kawan di peta D6 dan di sini pion A4 mulai ingin membuka lajur A. Carlsen melakukan skak lagi, raja bergeser ke G6, skak lagi di sini untuk mendapatkan benteng, bergeser ke H5 dan di sini skak lagi kawan, raja ke G6 lagi dan dorong pion D6. Benteng A7 menghadang pergerakan pion. Skak lagi D3 untuk memberikan juga dukungan bagi pionnya didorong. Ada skak benteng H1, raja ke A2 dan di sini Alireza Firoza menyerah. Kalau dilanjutkan ingin melakukan open skak lagi kawan dan setelah raja ambil balik pion ini tidak ada kesempatan melakukan skak-skak lagi dan tentu saja pion akan bisa promosi, gantinya mungkin nanti benteng hitam. Terima kasih sekali lagi sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.